Halo Desi, Hai Bet, apa kabar hari ini? baik. Bagaimana juga dengan perkuliahanmu? Ya, gitulah. Pengen juga sih. Jadi seperti ini, aku mau ada nge-share sedikit. Tapi kalau menurutku ini sangat berharga banget. Mungkin untukmu juga ini sangat berharga. Aku mau bertanya, nanti kalau kamu meninggal, kamu ke sorga atau ke neraka? Bingung juga sih Bet, antara neraka sama surga kan belum tentu. Kalau aku bilang ke surga, belum tentu juga kan. Kalau bilang ke neraka juga nggak belum tentu. Jadi aku masih bingung sih. Jadi kalau menurut pemahamanmu di mana? Belum bisa sih aku pastikan karena sebagai orang yang berdosa Iya. belum tahu juga sih kemana. Merasa nggak layak ya Iya. masuk ke surga. Oke, jadi aku ada ilustrasi. Sebenarnya ilustrasi jembatan sih, cuman aku nggak bisa membuat ilustrasi jembatannya, jadi aku menceritakan aja ya kan. Jadi ilustrasi ini menceritakan tentang bagaimana kita bisa hidup akrab dengan Bapa yang di sorga dan mendapatkan jaminan masuk ke sorga, hidup yang kekal bersama-sama dengan Bapa di sorga. Jadi pada mulanya itu Tuhan menciptakan langit dan bumi dan manusia, dan Tuhan sangat mengasihi manusia. Dan mereka juga bisa bercakap-cakap, hidup bersama-sama, dan yang pada akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Dan manusia ini jatuh ke dalam tebing kebinasaan, dan sedangkan Tuhan Yesus tetap diam di tebing kehidupan di sorga. Dan di sini ada 3 fakta tentang manusia. Yang fakta yang pertama itu adalah yang pertama, semua manusia ini berdosa di dalam Roma 3 ayat 23. Tua maupun yang muda, apapun profesinya, semua orang akan berbuat dosa dan tidak layak di hadapan Tuhan. Yang kedua yaitu upah dosa ialah maut. Setiap perbuatan kita ya pasti ada konsekuensinya kan. Nah, ketika orang bekerja upahnya adalah uang. Tetapi ketika orang berdosa upahnya adalah mati secara jasmani. Setelah kematiannya dikatakan juga di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27, hukum itu pasti sama seperti manusia, ditetapkan tapi hanya 1 kali saja, dan sesudah itu diyakini, dan kemana akhirnya? Akhirnya hukuman itu adalah di dalam Wahyu yang Wahyu 21 ayat yang ke-8. Neraka lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Di dalam hati manusia merasakan kekosongan karena terpisahkan dari Tuhan, dan ia ingin kembali dengan Tuhan dan membuat jembatan sendiri. Jadi ia berusaha berbuat baik sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan sebanyak mungkin pahala, dan juga berusaha dengan pendidikan yang sebaik mungkin, dengan etika kesopanan sebaik mungkin, dan mudah hidup dalam kesalehan agamanya. Nah, setelah mengikutinya berbagai banyak agama, dan juga ia berusaha menaati peraturan-peraturannya, tapi ternyata semuanya ini tidak bisa. Di dalam Yeremia 17 ayat 9 dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik pada segala sesuatu, karena hati manusia kotor. Maka semua perbuatan baik dan semua pendidikan etikanya semua menjadi kotor. Dan juga di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa demikianlah kami sekali, seseorang najis segala kesalehan, kami sediakan kotor seperti kain kotor. Nah, maka kesalehan itu seperti kain kotor kan. Nah, kain kotor ini ketika dilapkan sama aja kotor gitu loh, nggak ada gunanya dalam istilahnya, jadi menambah kotor. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan Efesus 2 ayat yang ke-9 dikatakan semua keselamatan ini hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Karena kasih karunia manusia menjadi bingung bagaimana manusia ini ingin lebih dekat, kembali akrab dengan Tuhan penciptanya. Puji Tuhannya ada kabar baik Injil yang bergembira. Kita harus bergembira. Tuhan membuatkan jalan untuk kita. Nah, jalan itu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi ia nanggung semua dosa kita. Kita juga melihat mati di kayu salib. Kemudian dia dikuburkan di hari
Kamu tahu gak Tuhan Yesus bangkit pada hari apa? Hari ketiga. Oke, bangkit dari hari yang ketiga. Dan apa yang Tuhan lakukan adalah inisiatifnya, adalah kerinduan Tuhan membuat sebuah jembatan salib. Jadi kan ilustrasi jembatan itu kan lurus, karena perbuatan manusia kan, jadi nggak ada lagi jembatannya itu. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit, jadi jembatan ini jadi bagus lagi gitu loh, dan membentuk seperti bentuk salib. Kemudian inisiatif Tuhan ini pun membuat sebuah jembatan kan antara manusia dengan Tuhan Allah. Itu terdapat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ia bilang bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ataupun Tuhan Yesus, ataupun Tuhan Allah. Di dalam Yohanes 5 ayat 24 juga Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana caranya memiliki kehidupan kekal tersebut. Di situ dikatakan Tuhan Yesus berkata, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Ada 3 janji. Ada 3 janji Tuhan ketika mendengar dan percaya. Satu, yang mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum tanpa dihukum nanti di masa penghakiman. Dia tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah, dan dalam waktu hidup ketika mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, kita juga pindah dari maut ke dalam hidup. Dan di sini bagaimanakah percaya yang Tuhan mau di sini? Kita itu harus berdoa. Kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita, bahwa kita ini sudah berdosa dan kita ini kotor, kita tidak layak masuk surga. Kemudian yang kedua, kita mengaku bahwa kita mengaku dalam mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah pencipta langit dan bumi yang sudah mati buat dosa-dosa kita, untuk mengampuni kita, dan juga kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mengundang Dia, Tuhan Yesus, masuk dalam hati kita. Kita kita mengundang Tuhan kita, dan kita menjadikan Dia sebagai juru selamat pribadi kita. Sebagaimana apakah Anda saat ini masih dalam kebinasaan kekal, atau Anda ada di tengah-tengah, atau Anda sudah dalam tebing kehidupan kekal di surga, di kanan. Apabila Anda saat ini masih ragu-ragu, mungkin Anda merasa saya masih di kiri, atau masih di tengah, atau di kanan gitu. Ya, berarti Anda belum yakin. Seperti yang saya katakan tadi. Berarti Anda belum yakin bahwa Anda itu masuk surga. Gitu. Jadi menurut kamu sekarang kamu masuk kemana? Bingung juga. Masih bingung? Iya. Padahal kita itu sudah dikasih Tuhan beberapa pemahaman untuk kita, bahwa kita itu akan masuk ke surga. Karena kita sudah pindah dari maut, dan kita juga di penghakiman itu tidak turut dihukum, sebab kita sudah pindah, dan dalam waktu hidup kita telah mengundang. Ketika kita mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita, berarti Tuhan Yesus telah menerima kita di dalam kerajaan surganya. Nah, apakah Anda mau menerima Yesus sebagai juru selamat Anda? Mau. Anda yakin? Saya yakin. Oke, jika Anda yakin ingin Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kamu, apakah kamu bersedia untuk berdoa dengan saya? Kita berdoa ya. Baiklah, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwasanya kami orang berdosa. Ampunilah segala dosa kami mau meninggalkannya. Saya percaya bahwa Engkau sudah mati dan menanggung dosa kami dan hidup kembali. Saat ini kami mengundang Engkau, Tuhan Yesus, untuk masuk ke dalam hati kami, menjadi Tuhan atas hidup kami dan juru selamat pribadi kami. Kami mau juga menuruti Engkau, Tuhan Yesus, mengenal Engkau lebih jauh dan menaati Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah,
jika Anda sudah berdoa pada saat ini, bisa dipotong. Jadi bagaimana Saudara Desi? Apakah kamu masih berasa bingung? Apakah kamu masuk ke surga atau kamu masih masuk ke neraka seperti itu? Ya, saya percaya saya masuk surga seperti yang Anda jelaskan tadi sama saya. Ya, sesuai dengan janji Tuhan seperti dalam Yohanes 1 ayat 12, tapi semua orang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah itu mereka percaya dalam namanya. Maka Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati saudara dan Anda sudah resmi menjadi anak dari Bapa di sorga, dan karena Anda seorang anak maka Anda tidak ketika maut menjemput Anda, maka Anda akan tinggal bersama dengan Bapa yang di sorga, yaitu Tuhan Yesus dan Tuhan Allah. Sekian dari hasil sharing dari saya. Terima kasih Desi telah mendengarkannya. Baik, sama-sama.